saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, dan semua Dirjen, semua eselon 2 yang berkesempatan hadir yang saya banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan aspirasi daerah, Pak, yaitu tentang perencanaan pembangunan jalan tol Demak-Tuban. Sudah sejauh mana dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam persiapan pembangunan jalan tol Demak-Tuban ini. Mengingat kondisi lalu lintas di sana itu hanya mengandalkan jalur Pantura saja. Dan semuanya tahu bahwa lalu lintas yang lewat jalur ini sudah sangat kredit, padat, sehingga memang overload begitu. Kalau mau dilebarkan kayaknya sudah tidak memungkinkan karena memang sudah 2 lajur, tapi juga masih padat sekali, macet sekali. Jadi solusi hanya satu-satunya pembangunan jalan tol Demak-Tuban. Pada rapat terdahulu sudah disampaikan bahwa ini sudah menjadi perencanaan Kementerian PUPR. Alhamdulillah, kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur maupun BPJT saat itu, kemungkinannya di bulan September itu sudah selesai studi. Mudah-mudahan sekarang ini bisa diupdate kepada kami untuk memberikan jawaban kepada daerah pemilihan saya utamanya. Dan saya yakin bila mana jalan tol Demak-Tuban ini terrealisir, itu akan sangat berarti untuk peningkatan perkembangan wilayah di daerah sana. Terlebih kalau Demak-Tuban ini sudah sambung sampai Surabaya, saya kira akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian secara nasional, tidak hanya wilayah di situ saja. Yang kedua, soal kebijakan sumber daya air. Jadi sumber daya air ini saya melihat anggaran di tiap tahunnya cukup signifikan, sekitar 50 triliun. Kita tidak menapik bahwa sudah banyak sarana prasarana tata kelola air ini yang dibangun. Ada bendungan, ada bendung, ada jalur jaringan irigasi, dan lain-lain. Tetapi ingat bahwa itu hanya sarana dan prasarana. Tujuan utama kita dalam tata kelola air adalah untuk menghindari bencana banjir ketika musim hujan dan menghindari kekeringan ketika musim kemarau. Itu outcome-nya. Nah, kita lihat output yang kita realisasikan selama ini sudah mencapai target outcome itu atau tidak, gitu ya. Kalau memang belum mencapai outcome, pada kenyataannya setiap musim hujan itu masih terjadi bencana banjir, dan ketika musim kemarau masih terlanda kekeringan, itu artinya perlu ada satu evaluasi kebijakan dalam tata kelola air ini. Gitu. Jadi kita tidak hanya bisa menghitung secara kuantitas berapa bendung yang sudah kita bangun, berapa bendungan yang kita bangun, tetapi outcome-nya inilah yang menjadi parameter. Saya hanya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri, tidak hanya dalam konteks kepada Dirjen Sumber Daya Air, tetapi kepada Pak Menteri, meskipun nanti akan kita lakukan pendalaman lebih detail kepada Dirjen Sumber Daya Air. Yang ingin kita tekankan di sini adalah lakukan evaluasi sistem tata kelola air yang selama ini kita lakukan efektif, efisien atau tidak. Kalau memang nggak efektif, efisien, barangkali perlu studi terhadap negara lain, ada terobosan kebijakan-kebijakan baru yang bisa melahirkan sebuah outcome yang lebih efektif yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagaimana halnya misalnya OP, operasional pemeliharaan. Ini kayaknya menurut hemat saya perlu mendapatkan perhatian khusus. Ya, perlu ditingkatkan anggarannya, baik pengadaan peralatannya maupun operasionalnya, sebagai upaya antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam konteks bencana yang lebih besar. Kalau hal-hal yang kecil itu bisa kita atasi dengan skema OP, barangkali tidak perlu kita harus mengeluarkan anggaran besar, melakukan normalisasi sungai atau semacamnya. Itu ibarat kondisi jalan yang sedang rusak ringan.
cepat kita atasi, tidak akan sampai rusak sedang, apalagi mencapai rusak berat. Ini mohon perlu diatasi, terutama kepada daerah-daerah yang memang menjadi langganan banjir. Seperti di daerah saya, Kabupaten Pati, Pak Menteri terima kasih berkenan hadir di Kabupaten Pati dan berkenan rawuh di gubuk saya. Itu merupakan sujud perhatian sebagai solusi atas permasalahan yang ada di sana. Jadi saya sangat mendorong kepada Pak Menteri untuk kegiatan OP ini menjadikan perhatian khusus. Barangkali bila mana OP ini kita tingkatkan, mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk normalisasi sungai. Kemudian yang berikutnya, soal program padat karya, tadi disinggung oleh kawan-kawan. Program padat karya yang dijelaskan oleh Pak Menteri dengan berbagai jenis kegiatan itu tadi, saya melihatnya secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun anggaran 2023. Ya mungkin persepsi Pak Menteri tidak salah karena itu sudah lewat daripada pemilu. Ini bukan dalam konteks politik, tapi dalam konteks kita membangun juga insya Allah bila mana 2024 itu paling tidak sama dengan 2023, itu sama dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara luas, baik itu BSPS, baik itu P3I, baik itu sanitasi. Dan dalam konteks di mana kita itu akan menghadapi satu kegiatan secara nasional, meskipun itu di 2024, itu memang kita sampaikan di tahun 2023, karena masyarakat sudah berharap di 2024 itu juga ada program yang serupa dengan yang dilaksanakan di 2023 dan dengan jumlah yang minimal sama, itu sebagai janji politik kita untuk bisa nantinya akan dituntut realisasinya di tahun 2024. Mohon mendapatkan perhatian, ini dalam konteks kepentingan daerah pemilihan Pak, dalam konteks pembangunan. Ini program padat karya. Tadi disinggung oleh kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan soal ini saja. Kemudian yang berikutnya, ini memang layak untuk dengan Dirjen Bina Marga, tetapi tidak masalah bagi saya untuk disampaikan kepada Pak Menteri bahwa kondisi jalan nasional secara keseluruhan itu kondisi mantap, kurang lebih 96% kalau nggak salah. Begitu Pak Dirjen Bina Marga beberapa tempo yang lalu menyampaikan. Tapi kondisi yang sekarang ini menurun ataukah tambah? Tapi saya yakin bila mana itu masih ada yang dalam kondisi rusak sedang atau kondisi rusak berat, itu berada di daerah wilayah Jawa Tengah, utamanya di daerah pemilihan saya juga, di daerah Pantura, terutamanya adalah Semarang, Demak, Kudus, sampai Rembang. Gitu. Lebih khusus adalah Demak, Kudus, Pati, Rembang. Ini memang dalam kondisi rusak berat. Mungkin di ruas inilah yang punya kontribusi besar, kondisi jalan nasional menjadi mantapnya itu berkurang begitu. Dan saya sampaikan ini sebuah keyakinan karena setiap hari saya menyaksikan kondisi jalan rusak ada di daerah sana. Mendapatkan perhatian, mohon mendapatkan perhatian dari Pak Menteri dan Dirjen Bina Marga supaya ruas jalan Demak, Kudus, Pati, Rembang itu sampai perbatasan Tuban itu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan penanganan di tahun anggaran 2024. Kepada Cipta Karya sebenarnya ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Cipta Karya seperti penataan kawasan makam Ki Ageng Selo di Kabupaten Gerobokan. Tapi sekarang ini nggak muncul, mudah-mudahan nanti dalam pemaparan Dirjen Cipta Karya itu sudah muncul, artinya mendapatkan perhatian. Lebih umum saya ingin menyampaikan ini terakhir, mohon maaf pimpinan, yaitu bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, utamanya membangun bendungan atau waduk di beberapa tempat, khususnya yang berada di Pulau Jawa, itu merupakan upaya keras dari Pak Menteri dengan menganggarkan yang tidak sedikit tetapi tetap tidak efektif dalam pengendalian banjir utamanya. Itu oleh karena fungsi hutan yang tidak
sebagaimana mestinya sebagai konservasi air. Hutan milik Kementerian Kehutanan yang sekarang ini dikelola oleh perhutani, dia hanya bersifat ekosektoral. Bagaimana dia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menanam pohon yang komersil, tapi pohon-pohon tersebut tidak punya fungsi konservasi yang efektif. Oke, kalau misalnya itu tetap dikelola oleh perhutani, tapi sekian persen itu direlakan untuk ditanamin pohon-pohon yang punya sifat konservasi air yang tinggi. Berdasarkan hasil studi dari IPB, jenis pohon itu adalah pohon ringin. Itu punya konservasi yang sangat tinggi. Sekian persennya ditanamin pohon ringin misalnya, atau jenis pohon yang lain yang punya konservasi, insya Allah ini bisa menjadi pengendali banjir, ya, bisa menciptakan mata air ketika musim kemarau, antisipasi jadi kekeringan, sehingga bendungan, waduk yang dibangun oleh Pak Menteri selama ini dengan anggaran cukup besar, itu akan efektif pemanfaatannya karena tidak cepat dangkal. Ini memang perlu adanya koordinasi antara Kementerian PU dengan Kementerian Kehutanan. Karena bila mana kita hitung, untungnya perhutani dengan memilih jenis pohon komersil ini tidak sebanding dengan dampak bencana banjir dan kekeringan yang ditimbulkan gitu. Maka perlu ada satu kesadaran dan pemahaman bersama untuk mengatasi ini, tidak hanya institusi di Kementerian PU saja, tapi juga Kementerian Kehutanan. Kami nggak bisa berbicara dengan Kementerian Kehutanan, kami hanya bisa mendorong Kementerian PUPR. Mudah-mudahan ini menjadikan perhatian. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih.